silakan apabila ada wacana seperti itu, kalau kemudian mau ditutup, ya kami mohon dengan sangat pemerintah daerah Kabupaten Klaten bisa lebih bijaksana lagi, karena apa, dampak yang timbul itu sangat luas. Ya. Kalau itu sampai diterapkan, dampak yang timbul sangat luas, dan mohon maaf, secara hukum memang kita sudah mengkaji juga dasar hukum yang dipakai untuk mengambil kebijakan untuk apa, sangat belum bisa diterima. Bahkan kami sudah konsultasi secara vertikal, itu tidak bisa dibenarkan. Institusi seperti rumah sakit itu salah satu institusi yang tidak boleh tutup di saat COVID-19 ini. Justru kami itu harusnya diberi peran yang lebih baik, lebih bagus di COVID ini. Karena kita pun sebenarnya di rumah sakit juga berjibaku untuk melaksanakan itu. Yang setuju, karena kita masih bisa untuk melokalisir. Jadi nakes sudah kita isolasi, dan kita juga selalu menerapkan protokol kesehatan dalam pelayanan bagi pasien-pasien. Sudah ada dari juru bicara itu sudah berkomunikasi dengan rumah sakit tentang hal itu. Kita komunikasi dan sudah kita diskusikan. Jadi kita tetap menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk mengambil suatu policy atau kebijakan pasti ada dasarnya. Salah satu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan yang saya coba pahami adalah bahwa sumber penularan COVID itu dari rumah sakit. Tetapi ini yang kemudian perlu saya luruskan, bahwa kami bisa menyimpulkan bahwa sumber penularan atau terpaparnya Dr. J ini bukan dari rumah sakit. Seperti yang juga disebutkan oleh Dr. Toto selaku juru bicara COVID-19 di RSU Mitra Keluarga Husada, saya ulangi lagi atau saya tekankan bahwa kronologis awal terpaparnya Dr. J ini ketika di bulan April beliau mengantar keluarga yang akan melahirkan di rumah sakit JIH, nanti jenang inisial sendiri, di situ didapatkan hasil rapid positif keluarganya. Nah, kakaknya yang sedang akan melahirkan itu positif. Kemudian dokter JNR itu juga melakukan rapid dan positif. Dari situ saja sudah ketahuan atau terlihat bahwa asal muasalnya dari situ. Jadi keluarganya dokter J itu positif dan dia melakukan itu. Dan ketika beliau sudah melakukan positif, kan kemudian sudah berita dokter JNR itu rapid positif sudah sampai ke mitra. Mitra juga sudah takut kan, artinya dia bekerja di tempat kita. Akhirnya sejak itu pula dokter JNR itu sudah tidak bekerja atau dinonaktifkan atau tidak bekerja secara aktif. Hanya ketika kemudian beberapa minggu sesudahnya, sekitar awal bulan Mei, beliau melakukan swab, itu kita juga mendapatkan informasi beliau positif. Tentunya kita juga melakukan tracking. Loh, dokter Jennifer positif, kita tracking, kita lakukan tracking di rumah sakit dan dilakukan. Kapan dokter Jennifer terakhir jaga? Hari apa? Didapatkan selama seminggu sekali. Kelihatannya hari Minggu jadwal beliau itu, pas jaga semua karyawan yang jaga di hari itu yang bersamaan dengan dokter J dilakukan tracking semua dan dilakukan rapid test. Hasil dari 55 orang karyawan yang di tracking itu, yang di rapid test itu 54 negatif dan 1 yang menunjukkan tanda-tanda reaktif. Waktu itu belum kelihatan positif betul karena di tanda yang di rapid itu tidak muncul positif betul. Baru kemudian di rapid ulang lagi ada 1 karyawan kita yang ADE yang sekarang diisolasi itu yang positif. Tetapi jangan diabaikan bahwa ada 54 karyawan kita yang di rapid negatif. Artinya dari perjalanan kronologis ini, apakah bisa kuat diambil kesimpulan bahwa sumber penularannya dari rumah sakit? Nah, itu yang kemudian kami sayangkan ketika analisa kebijakan diambil dari data yang kemudian belum tentu, karena kami juga belum di cross check seperti ini. Ya, bahkan saya berharap supaya dokter J pun juga dilakukan klarifikasi sebenarnya seperti apa.
salah satu jadinya setiap pasien yang mau mondok itu dilakukan rapid test. Dilakukan rapid test. Jadi semua protokol tetap dilakukan, harus jaga jarak, harus pakai masker dan sebagainya tetap dilakukan. Satu hal lagi, ketika mau mondok, karena maaf ya, dokter kita kan juga takut kalau sampai pasien ini juga membawa terpapar COVID, dia juga dilakukan rapid test ketika dia mau mondok, dan itu sudah dilaksanakan sejak awal. Artinya ketika dokter Toto selaku juru bicara menyatakan bahwa kita juga melaksanakan protokol kesehatan. Maaf, kami bukan institusi umum, artinya di dalamnya kami juga mengetahui tentang kesehatan. Kami juga ada dokter spesialis yang lebih ahli juga masalah ini. Beliau juga tidak akan tinggal diam ketika rumah sakit kami ada hal-hal seperti ini. Beliau banyak memberikan saran ketika dokter JNR dulu positif harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Itu kita sudah lakukan, dan itu mohon maaf seperti kemudian seakan-akan tidak dilihat bahwa kita tuh melakukan itu.